Kenapa banyak negara membenci Amerika? Ini faktanya. Yo, what's up dunia? Joko di sini, dan hari ini kita akan bahas topik yang jujur aja bikin deg-degan. Kenapa sih Amerika? Kok banyak yang benci? Iya, Amerika Serikat, si negara adidaya, polisi dunia, kiblat kapitalisme. Mereka punya Hollywood, Silicon Valley, dan Big Mac. Tapi, di balik gemerlap itu, ada sisi gelap yang sering dilupakan. Lihat, bukan pemandangan asing kan? Superpower dunia ini memang punya banyak teman, tapi musuhnya juga bejibun. Nah, di video ini kita akan bongkar tuntas alasan di balik kebencian terhadap Amerika. Oke guys, mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Siapa sih Amerika itu di mata dunia? Bagi sebagian orang, Amerika adalah simbol kebebasan, tanah harapan, tempat di mana mimpi bisa jadi kenyataan. Mereka melihat Amerika sebagai pahlawan, penyelamat dunia dari ancaman fasisme dan komunisme. Iya, sejarah mencatat peran penting Amerika dalam Perang Dunia, program bantuan Marshall Plan, dan banyak lagi. Tapi di sisi lain, banyak juga yang melihat Amerika sebagai perusak si tukang bully yang sok jagoan. Negara adidaya ini sering dituduh mencampuri urusan negara lain demi kepentingannya sendiri, baik itu minyak, pangkalan militer, atau sekedar mempertahankan hegemoninya. Invasi ke Irak, kudeta di Amerika Latin, dukungan terhadap rezim otoriter, semua itu membuat citra Amerika ternoda. Amerika memang kompleks. Mereka bisa jadi pahlawan yang menyelamatkan dunia dari bencana nuklir, tapi juga jadi pengganggu yang memicu konflik dan ketidakstabilan. Let's face it, Amerika itu hobi banget ikut campur urusan orang. Sejak Perang Dunia II, mereka terlibat dalam puluhan konflik di seluruh dunia, dari Korea sampai Vietnam, Afghanistan sampai Irak. Alasannya? Biasanya sih demi membasmi komunisme, memerangi terorisme, atau menyebarkan demokrasi ala Amerika. Masalahnya intervensi militer Amerika ini seringkali malah memperburuk keadaan. Negara-negara yang dibantu justru terjerumus dalam konflik berkepanjangan, kehancuran, dan ketidakstabilan politik. Belum lagi korban jiwa dari warga sipil yang terjebak dalam pertempuran. Contoh kasarnya ya, invasi Irak tahun 2003, yang sampai sekarang masih meninggalkan luka mendalam bagi rakyat Irak. Nggak heran kalau banyak negara, terutama di Timur Tengah dan Amerika Latin, yang trauma dengan campur tangan Amerika. Oke guys, sekarang kita beralih ke sisi lain dari Amerika, kekuatan ekonominya. Nggak bisa dipungkiri, Amerika memang rajanya kapitalisme global. Mereka punya mata uang cadangan dunia, iya, si dolar yang legendaris itu. Perusahaan-perusahaan multinasional raksasa, dan kontrol yang kuat terhadap lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Nah, disinilah masalahnya. Dominasi ekonomi Amerika ini seringkali dianggap merugikan negara-negara berkembang. Mereka menuduh Amerika memaksakan sistem ekonomi liberal yang menguntungkan negara-negara kaya, sementara negara-negara miskin justru semakin terpuruk dalam kemiskinan dan utang. Belum lagi soal sanksi ekonomi yang sering dijatuhkan Amerika terhadap negara-negara yang tidak sejalan dengan kepentingannya. Chapter 4 Standar Ganda dalam Politik Luar Negeri. Oke guys, siapa di sini yang pernah dengar istilah American Exceptionalism? Intinya, konsep ini percaya kalau Amerika itu istimewa, punya misi mulia untuk menyebarkan kebebasan dan demokrasi ke seluruh dunia. Sounds noble, right? Tapi sayangnya, dalam praktiknya, politik luar negeri Amerika seringkali diwarnai dengan standar ganda alias hypocrisy. Mereka dengan lantang mengecam pelanggaran HAM di satu negara, tapi di sisi lain, justru mendukung rezim otoriter di negara lain, karena alasan ekonomi atau politik. Contohnya, Amerika bersuara keras menentang kekerasan terhadap demonstran pro-demokrasi di Hong Kong, tapi di saat yang sama mereka malah mesra dengan Arab Saudi, negara yang dikenal dengan rekam jejak HAM-nya yang buruk. Inkonsistensi ini membuat banyak negara merasa muak dan melihat Amerika sebagai negara yang munafik. Chapter 5, Budaya Pop dan Pengaruh Globalisasi. Oke guys, mari kita bahas sisi lain dari Amerika yang mungkin lebih familiar, budaya popnya. Dari musik dan film Hollywood sampai makanan cepat saji dan brand fashion ternama, budaya Amerika telah merasuk ke seluruh penjuru dunia. Sebut saja Coca-Cola, McDonald's, Nike, Marvel, Disney. Semua itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Nggak bisa dipungkiri, budaya pop Amerika memang menarik dan berpengaruh. Tapi, di sisi lain, pengaruh global ini juga memicu keprihatinan di banyak negara.
Mereka khawatir budaya lokal mereka akan tergerus dan hilang tergantikan oleh budaya Amerika yang dianggap lebih dominan. Fenomena ini disebut cultural imperialism atau imperialisme budaya, di mana sebuah negara dengan kekuatan budaya yang besar secara tidak langsung menjajah negara lain dengan menyebarkan nilai-nilai, norma, dan gaya hidupnya. Contohnya, lihat saja bagaimana film-film Hollywood seringkali menampilkan stereotip tentang budaya lain. Oke guys, setelah kita bahas berbagai faktor yang memicu kebencian terhadap Amerika, sekarang mari kita lihat gambaran besarnya. Meskipun dibenci oleh banyak pihak, fakta menunjukkan bahwa Amerika tetap menjadi negara superpower dengan pengaruh global yang sangat besar. Ironisnya, di tengah berbagai kontroversi dan kebencian yang ada, Amerika juga tetap menjadi impian bagi sebagian besar penduduk dunia. Mereka melihat Amerika sebagai tanah harapan, tempat di mana mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, pendidikan yang berkualitas, dan kebebasan yang tidak mereka dapatkan di negara asal. Hal ini menciptakan sebuah paradoks yang menarik. Di satu sisi, Amerika dianggap sebagai ancaman, simbol imperialisme, dan sumber ketidakadilan global. Di sisi lain, Amerika juga dipandang sebagai panutan, simbol kemajuan, dan inspirasi bagi banyak orang. Jadi guys, kesimpulannya adalah, Amerika itu rumit. They're like that complicated ex that you can't seem to get over. Mereka punya banyak sisi, kadang bikin bangga, kadang bikin malu. Tapi satu hal yang pasti, Amerika nggak bisa diabaikan begitu saja. Kekuatan Amerika, baik itu militer, ekonomi, maupun budaya, memiliki dampak yang sangat besar terhadap dunia. Dan dampak itu nggak selalu positif. Intervensi militer, hegemoni ekonomi, standar ganda, dan imperialisme budaya adalah beberapa hal yang memiliki sentimen negatif terhadap Amerika. Nah, sekarang, gimana menurut kalian? Apakah kebencian terhadap Amerika memang wajar, atau hanya bentuk kecemburuan global saja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Dan jangan lupa untuk subscribe Story Project untuk video-video menarik lainnya. See ya! Well guys, itulah tadi sedikit pembahasan tentang kenapa banyak negara membenci Amerika. It's a complex issue with no easy answers. Tapi yang jelas, Amerika perlu bercermin dan memperbaiki kebijakan-kebijakannya yang merugikan negara lain. So, stay woke, stay informed, and don't be afraid to speak truth to power. Peace out.